Sampai jam berapa, Mbak? Oke, jam 12. Baik, mudah-mudahan sudah segar, sudah makan kembali, sudah sarapan. Selamat siang. Tepuk tangannya. Selamat siang. Selamat malam. Ada tepuk tangan ya? Baik. Baik, sesi kedua saya akan lebih banyak interaktif dengan teman-teman. Sesi kedua ini kita akan berbicara tentang kerja tim ya. Gimana sih kerja tim yang baik, koordinasi dan segala macam. Mungkin karena interaktifnya tidak bisa langsung, saya akan pilih-pilih saja dengan Mas Apri Yumalri. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, izin Pak Kacap ya, semua jawaban tidak mempengaruhi KPI ya. Siap Pak Eri ya. Baik, clear and clean kalau kita belajar. Mas Apri, dari cabang mana Mas Apri? Penempatan di mana Mas Apri? Penempatan di? Oh, Tembilahan. Posisi kepala koordinator di sana Mas ya. Kepala kantor di Tembilahan. Pelaksanaan administrasi. Punya anggota nggak Mas? Oh, sendiri. Mas, biasanya kalau kita jadi mimpin tim gitu, karyawan yang paling diingat itu yang paling baik atau yang paling tidak baik Mas? Oh, dua-duanya paling diingat ya. Kalau disuruh milih yang lebih teringat yang mana? Yang paling baik atau yang paling tidak baik? Yang sering jadi pikiran tak? Yang bandel ya? Yang bandel ya? Betul ya Pak Kacap ya? Yang sering. Oh gitu. Cuman kalau Bapak yang lebih teringat itu yang prestasinya tinggi atau yang paling bandel susah diatur? Iya, menurut Pak Kacap. Ada fase-fasenya ya? Oh gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang ada dalam pikiran bangun tidur gitu, kalau bangun tidur ditanya tentang jasa harja, karyawan jasa harja yang paling ingat siapa Pak? Oh, gitu. Personal. Siapa yang targetnya belum tercapai kan masih begitu kan? Betul. Baik. 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 Makasih Pak Kacap. Oke. Nah, sekarang kita coba kenapa itu saya ajak pagi ini, karena kalau kita kerja tim ya di jasa harja itu kan tim ya. Tim yang produktif itu gini, kalau kita kerja tim, fungsi kita sebagai bawahan itu apa kira-kira? Baik, saya close dulu ini ya. Kalau kita kerja tim kan Pak, tim pasti ada pimpinan gitu ya, ada yang mimpin, apakah di pimpinan bidang, di pimpinan cabang dan segala macam. Secara umum mungkin saya ke Mas Wira, apa sih tugas utama dari seorang anggota tim Mas Wira? Menyelesaikan pekerjaan tim, membantu menjadi bagian yang akan menyelesaikan pekerjaan tim ya Mas ya. Nah, berarti yang paling bertanggung jawab di tim itu kan kepala tim kita ya. Ya, berarti tugas kita adalah bagaimana mensukseskan kepala tim kita. Betul ya Mas? Ya, betul ya. Kalau kepala tim kita dianggap sukses, berarti kita dianggap sukses ya Mas? Sukses. Kalau kepala tim kita suatu saat dicopot karena KPI-nya nggak mencapai target, kita sebagai bawahan merasa nggak tercapai juga, gagal juga ya. Jadi tugas kita sebagai anggota tim itu secara umum adalah mensukseskan pimpinan. Itu hukum alatnya begitu Pak. Membantu pimpinan supaya tanggung jawab pimpinan itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau suatu saat pimpinan kita dicopot,
karena dia nggak memenuhi KPI, ya, suatu saat pimpinan kita dicopot karena dia nggak memenuhi KPI, berarti yang tidak memenuhi KPI adalah anggota tim, betul ya, anggota tim. Jadi tugas utama, jadi kalau kita berpikir tim, tugas utama seorang tim, anggota tim itu adalah mensukseskan atasannya, pemimpinnya. Tapi jika pemimpin itu harus menerus mencurahkan tenaga untuk mengelola kita, berarti kita dinilai kita tidak menjadi suatu yang produktif bagi tim dia, justru unproduktif, betul nggak? Jadi beban, kita nggak aset sama dia, kita liabilities, ya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya tim. Kalau tim itu bagus, berarti di tim itu banyak aset, liabilitasnya sedikit, kan, betul nggak ya? Tapi kalau satu organisasi itu nggak capai target, IP-nya nggak bagus, berarti di situ banyak liabilities, ya, karyawan-karyawannya tidak jadi aset lah. Kalau kita nggak jadi aset, apa kita di situ, Pak? Betul nggak, Pak? Kalau kita nggak jadi aset, ngapain kita di situ, ya, gitu loh. Nah, ini tidak hanya di kantor, Pak. Di rumah kita sebagai suami, tugas kita bahagiakan istri, bahagiakan anak, betul nggak, Pak, ya? Lah kalau istri kita nangis terus, kita marah-marah terus, ngapain kita jadi suami dia? Atau anak kita menderita terus gara-gara kita, ngapain kita jadi suami dia? Berarti kita gagal. Jadi anak, jadi bapak dia, berarti kita gagal. Jadi coba aja lihat, kalau KPI timnya itu tidak mencapai target, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, pertanyaan buat anggota kita masing-masing, buat diri kita masing-masing adalah, ngapain kita di situ? Jadi seringkali kita belajar leadership, yang kita pelajari adalah bagaimana memimpin orang, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memimpin diri sendiri. Kalau mau kerja tim, kita harus mampu mengelola diri kita sendiri, supaya kita berkontribusi, supaya kita jadi tim yang produktif. Kita